Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Riesa, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8 yang berjudul relasi dan fungsi. Oke, sebelum kita bahas materi ini, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mendefinisikan relasi dan fungsi. Yang kedua, menyajikan bentuk relasi dan juga bentuknya fungsi. Dan yang terakhir adalah membedakan apa itu relasi dan apa itu fungsi. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu mendefinisikan relasi. Apa itu relasi? Jika kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, relasi itu berarti hubungan. Hubungannya seperti apa? Apakah hubunganku dengan dia? Relasi itu adalah hubungan antara anggota pada suatu himpunan yang kita bisa sebut himpunan asal atau domain dengan anggota himpunan yang lainnya. Atau kita bisa sebut daerah lawan atau kodomain. Contohnya seperti ini ya. Risa, Sinta, Alif, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Sinta membeli novel dan buku IPA, sedangkan Alif dan Bara membeli komik. Jika kita misalkan himpunan A adalah nama siswa, atau domainnya, himpunan B adalah jenis buku yang dibeli atau kodomainnya, maka hubungannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita punya dua himpunan di sini, himpunan A dan B. Kita hubung-hubungkan. Risa tadi beli buku apa? Novel dan buku IPA. Nah, kita hubungkan. Sinta beli apa? Novel dan buku IPA juga. Kita hubungkan. Alif membeli komik. Bara membeli komik juga. Nah, jadi seperti itu relasi ya. Simpel ya. Oke, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menyajikan bentuk relasi. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah sajian relasi berbentuk diagram panah. Nah, ini dia. Yang pertama, diagram panahnya ini, relasinya adalah buku yang dibeli. Jadi setiap relasi itu punya judul ya. Nah, relasi yang pertama di sini, yang berbentuk diagram panah ini adalah buku yang dibeli. Karena domainnya adalah himpunan A, yaitu nama siswa. Dan kodomainnya adalah himpunan B, jenis bukunya yang dibeli. Sedangkan bentuk yang kedua adalah relasi yang berjudul siswa yang membeli. Domainnya adalah himpunan B, buku yang dibeli. Kodomainnya adalah himpunan A, nama-nama siswanya. Itu sajian yang pertama, berbentuk diagram panah. Sajian yang kedua berbentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, tinggal kita pasang-pasangkan aja nama siswa dan bukunya. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B, pasangannya sebagai berikut. Risa dengan novel. Risa buku IPA. Santi novel. Santi buku IPA. Alif komik. Bara komik. Nah, tinggal dihubungkan aja. Dipisahkan dengan tanda koma. Diawali oleh kurung kurawal. Diakhiri juga dengan kurung kurawal. Oke, kita lanjut di relasi yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah siswa yang membeli. Relasi siswa yang membeli. Dari himpunan B ke himpunan A. Jadi yang jadi domainnya adalah himpunan B, kodomainnya himpunan A. Jadi relasinya seperti ini. Novel Risa, novel Santi, buku IPA Risa, buku IPA Santi, komik Alif, dan komik Bara. Bukunya dulu baru nama siswanya ya. Itu untuk relasi yang siswa yang membeli. Oke, lanjut ke sajian yang ketiga adalah
relasi berbentuk diagram kartesius. Masih ingat kan? Materi yang kemarin tentang sistem koordinat. Nah, ini berguna di sini ya. Karena ini berbentuk diagram kartesius. Sajian yang pertama, relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B. Diagram kartesiusnya seperti ini. Himpunan A yang mendatar atau yang biasa kita sebut dengan X, itu diisi oleh nama siswanya. Sedangkan himpunan B yang tegak lurus, yang biasa kita sebut dengan Y, itu diisi buku yang dibeli. Itu relasi buku yang dibeli ya. Sedangkan sajian relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A, diagram kartesiusnya seperti ini. Tinggal dibalik ya. Bukunya ditaruh di yang mendatar, nama siswanya ditaruh yang di tegak lurus. Itu untuk sajian relasi. Oke, kita masuk contoh soal biar kalian lebih paham ya. Saya punya contoh soal seperti ini. Himpunan A diisi oleh 4, 9, 16, 25 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Tentukan relasi yang mungkin dari kedua himpunan tersebut. Boleh dibolak-balik. Serta sajikan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Oke, kita jawab ya. Relasi yang mungkin dari kedua himpunan tersebut adalah yang pertama, jika relasinya A ke B, maka nama relasinya adalah kuadrat dari. Sedangkan jika dibalik relasi B ke A, maka nama relasinya adalah akar dari. Oke, silakan kalian amati dulu. Lanjut. Sajian yang pertama berbentuk diagram panah. Nah, ini yang relasi kuadrat dari 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Jadi himpunan A-nya ditaruh di depan, himpunan B-nya di belakang atau sebagai kodomen. Sedangkan diagram panah yang kedua, sebagai domainnya adalah himpunan B dan kodomennya himpunan A. Nama relasinya adalah akar dari 2, akar dari 4. 3 akar dari 9, 4 akar dari 16. Gampang ya? Sajian yang kedua berbentuk himpunan pasangan berurutan. Tinggal kita pasangkan relasi kuadrat dari himpunan A ke himpunan B, 4,2, 9,3, 16,4. Sedangkan relasi akar dari 2,4, 3,9, 4,16. Lanjut. Sajian berbentuk diagram kartesius. Nah, diagram kartesius seperti ini. Tinggal kita hubungkan. Sebagai yang mendatar adalah himpunan A. Sebagai tegak lurus adalah himpunan B. Sedangkan sajian relasi akar dari dibalik. Yang mendatar adalah himpunan B, yang tegak lurus himpunan A. Oke, sangat mudah sekali ya. Pasti kalian bisa. Oke, langsung kita masuk ke bagian yang fungsi. Nah, ini beda ya, fungsi sama relasi ya. Kita naik level ke fungsi. Kita pahami dulu konsep fungsi. Saya beri kalian contoh fungsi dan contoh bukan fungsi. Artinya bukan fungsi berarti dia relasi. Jadi, fungsi itu sebenarnya relasi. Tapi relasi belum tentu fungsi. Nah, ini adalah contoh fungsi dan bukan fungsi. Silahkan kalian amati kenapa itu fungsi dan kenapa itu bukan fungsi. Nah, keterangannya ada di bawah. Untuk yang fungsi, kenapa dia disebut fungsi? Karena setiap anggota himpunan A, yang sebelah kiri ya, mempunyai pasangan di himpunan B, yang sebelah kanan, atau kodomen. Syarat wajib yang pertama ya, mempunyai pasangan. Dan setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Kalian lihat di contoh yang fungsinya. Pasti hanya satu pasangannya. Dari himpunan A ke himpunan B. Dan semua pasti punya pasangan. Dan kenapa contoh yang sebelahnya itu bukan fungsi? Keterangannya seperti ini. Ada anggota A yang tidak punya pasangan di
anggota himpunan B. Dan juga ada anggota himpunan A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B. Pasti bisa kalian menyimpulkan kan ya, kenapa itu disebut fungsi, kenapa itu disebut bukan fungsi. Saya gambarkan seperti ini ya. Jadi kita dapat definisikan fungsi itu adalah suatu relasi, karena fungsi juga hubungan, yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan daerah asal atau domain dengan satu nilai tunggal atau fx dari suatu himpunan kedua, yaitu daerah domain, kodomain, atau daerah kawan, domain ke kodomain. Atau dapat kita definisikan juga seperti ini, relasi. Jadi fungsi itu adalah relasi yang setiap anggota mempunyai pasangan di B. Syaratnya yang pertama tadi, punya pasangan, tidak boleh jomblo. Ya. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Berarti tidak boleh mendua, apalagi mentiga, mengempat, dan seterusnya. Jadi syaratnya tadi, ini syarat untuk fungsinya, domainnya harus punya pasangan, dan harus setia, cukup satu pasangan, gitu ya. Oke, nah, kita masuk selanjutnya, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Lalu saya beri contoh soal aja, karena penyajiannya juga sama dengan relasi. Diketahui himpunan A adalah 0149 dan himpunan B 01234. Yang pertama, tentukan fungsi yang merupakan fungsi dari A ke B. Kalian cari nama fungsinya. Sama seperti relasi tadi ya. Dia punya nama juga, fungsi juga harus punya. Yang kedua, sajikan fungsi tersebut dalam rumus, tabel, diagram panah, dan grafik. Nah, ada tambahannya. Oke, kita jawab. Yang pertama, fungsi dari A ke B, kita namakan dengan pangkat 2 dari, atau kuadrat dari. Nah, 0 kuadrat dari 0, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3. Gitu toh. Namanya kuadrat dari. Yang kedua adalah, rumus dari fungsi tersebut adalah fx sama dengan akar x. Kenapa? Penjelasannya di bawah. F0 itu kan akar 0, maka sama dengan 0. F1 sama dengan akar 1, yaitu 1. F4 sama dengan akar 4, sama dengan 2. F9, maka akar 9 sama dengan 3. Nah, 0, 1, 4, 9 itu adalah himpunan A. Sedangkan 0, 1, 2, 3 adalah himpunan B. Nah, ketemu kan? Maka itu rumusnya, yaitu fx sama dengan akar x. Dengan x anggota bilangan asal A. Oke, paham ya? Lanjut, sajian yang selanjutnya adalah berbentuk tabel. Kita bentuk tabel, baris yang di atas adalah x atau himpunan A atau domain. Baris yang kedua adalah fx sama dengan akar x atau himpunan B atau kodomain. 0 dengan 0, 1 dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3. Lanjut berbentuk diagram panah, tinggal kita hubungkan. Kita beri nama atasnya A ke B, yaitu fx sama dengan akar x. Lanjutnya berbentuk grafik. Nah, ini hubungannya dengan sistem koordinat. Ya, ini tabel. Ini grafiknya atau diagram Kartesiusnya. 1 dengan 1 kita beri titik, 0 dengan 0 kita beri titik, 4 dengan 2 kita beri titik, 9 dan 3 harusnya itu ya. Sorry, tipu. Itu dihubungkan pakai garis. Jadi berbentuk grafik. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau tidak paham, silakan kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.